penundaan sampai ada kejelasan adalah akibat di antara ahli waris ada yang dianugerahkan oleh Allah, dia khunsa. Khunsa dalam definisi yang diberikan oleh para ahli adalah seseorang manusia yang baginya ada kelamin laki-laki dan ada kelamin perempuan. Guru-guru kami, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, mari pada malam ini kita lanjutkan sedikit lagi apa yang saya sampaikan pada minggu yang lalu, bahwa prinsip utama di dalam kaitannya pembagian dan penyelesaian serta penyampaian peninggalan orang yang telah meninggal dunia itu tidak boleh ditunda-tunda. Hukum menunda bila ia membuat orang lain teraniaya atau membuat orang lain dirugikan. Apakah orang lain itu adalah abangnya, ayahnya, ataupun ibunya, maka hukum itu haram dan kita memakannya dengan tidak ada keridhaan atas penyimpangan dan mendalimi itu, hukumnya adalah haram dan sama dengan memakan sesuatu yang tidak halal. Kecuali yang kita sampaikan yang lalu, ada beberapa sebab yang sebab itu karena uzur menurut syar'i dan perlu untuk ditunda dan ditunaikan dan diselesaikan hal-hal yang meragukan tersebut. Kalau pada malam yang lalu berkaitan dengan salah satu sebab bila di antara ahli waris itu adanya hamil atau ada bayi dalam kandungan, sehingga sampai ada kejelasan dua alternatif untuk bisa bayi itu menjadi ahli waris, maka haruslah kita menunggu sampai ada kepastian terhadap bayi yang saat orang tuanya meninggal atau pewaris meninggal, bayi tersebut sudah ada dalam kandungan, namun belum kita ketahui yang pertama jenis kelaminnya, apakah ia laki atau perempuan. Andai kata bisa untuk deteksi dengan ilmu pengetahuan yang canggih dan sangat untuk hari ini dipandang bahwa pasti dan sedikit yang meleset dalam mendeteksi dan menentukan dengan alat daripada ahli kedokteran bahwa jenis kelamin bisa untuk dipastikan. Tapi ada satu lagi yang harus terpenuhi agar bayi itu bisa mendapatkan warisan dan menjadi ahli waris, yaitu syarat yang kedua, saat ia lahir, saat itu ia bersuara. Apakah dia nangis, apakah ia itu adanya keluar suara yang apa saja, dan ia dipastikan hidup walaupun sejenak. Karena ini berdasarkan kepada anjuran Rasul, apabila lahir seorang anak dan ia itu bersuara, maka salatlah terhadap bayi tersebut dan berikan ia hak warisan. Walaupun setelah menunjukkan bahwa bayi yang lahir dan bersuara, ia ittifaq para ulama, yang pertama dilaksanakan salat jenazah kepadanya. Yang kedua, ia kalau meninggal, ia juga kalau ada warisan daripada orang lain,
dan ia bisa juga untuk menjadi pewaris bagi ahli waris yang ada sangkut hubungan kerabat dengannya. Malam ini kita lanjutkan masyko' ataupun keraguan yang kedua yang perlu penundaan sampai ada kejelasan adalah akibat di antara ahli waris ada yang dianugerahkan oleh Allah dia khunsa. Khunsa dalam definisi yang diberikan oleh para ahli adalah seseorang manusia yang baginya ada kelamin laki-laki dan ada kelamin perempuan, atau seseorang manusia yang dilahirkan ia tanpa kelamin laki-laki dan tidak ada kelamin perempuan. Itu khunsa. Jadi yang disebut dengan khunsa bukan pada gayanya, tapi standar yang dipakai pada jenis kelamin saat ia lahir. Bila ada seorang anak Adam begitu lahir daripada rahim ibunya, ia punya dua kelamin, laki-laki dan perempuan. Atau seorang yang dilahirkan oleh ibunya, ia tidak punya alat kelamin apapun, maka dia disebut dengan khunsa dan ia menjadi muskil apakah dia perempuan atau ia laki-laki. Kalau ada ahli waris yang seperti itu, ini perlu ditunda sampai selesai proses untuk penelitian dan penentuan terhadap ahli waris yang seperti itu, apakah dia itu laki atau perempuan. Kalau laki punya dampak juga yang banyak. Yang pertama dalam hijab mahjub. Kalau dia sebagai laki banyak hal dengan kehadirannya yang terhalang. Kalau dia laki, ia barangkali menjadi posisi sebagai orang pengambil asabah. Kalau dia perempuan, statusnya sebagai perempuan. Bila dia bukan pada anak, cucu, saudara dan saudari, maka kalau dia perempuan, ia punya hak yang telah ditetapkan oleh Allah berapa bagiannya. Kalau dia sendiri berapa? 1/2. Kalau dia bersama dengan saudara-saudaranya yang lain yang perempuan, ia mendapat 2/3 dan tidak punya hak saudara-saudarinya untuk mendapatkan asabah. Tapi karena sama-sama perempuan, hanya untuk mendapatkan kadar dan bagian yang telah ditetapkan. Nah, dalam konteks inilah para ahli dalam bidang ilmu waris menyepakati, para ulama menyepakati boleh ditunda sampai tidak terjadi kekeliruan dalam memberikan hak dan susah untuk diambil kembali nanti di saat nyata dia keliru apa. Bila seorang khunsa dan ia masih anak kecil sampai belum balik, maka cara melihatnya adalah melihat alat kelaminnya itu yang mana ia menggunakan keluarnya untuk dia buang air. Kalau dia kencing, apakah dia pakai kelamin perempuan atau kelamin laki-laki? Saya kencing, oh dia begitu kencing, rupanya yang keluar segala najis ataupun air kencingnya adalah melalui alat kelamin laki-laki. Maka ia senyata dan tidak keluar daripada kencing itu pada saluran kelamin perempuan. Maka hukumnya ia itu laki-laki. Atau sebaliknya, yang digunakan dan yang berfungsi saat ia kencing adalah kelamin perempuan. Kelamin laki-laki tidak berfungsi untuk
dia kencing, maka ia ditetapkan sebagai jenis kelaminnya adalah perempuan, bukan laki-laki. Nah, kalau di situ tidak bisa dideteksi, tidak jelas, kadang-kadang keluar kencingnya di kelamin perempuan, kadang-kadang di kelamin laki-laki, atau dua-duanya ada keluar, sana sikit sini sikit, bisa kemungkinan. Maka penundaan selanjutnya tunggu sampai ia menjelang balik. Harus tunggu masanya sampai dia balik. Begitu dia balik, maka lihat tanda baliknya apa. Kalau tanda baliknya ia itu bermimpi dan juga ada keluar kumis dan jenggot, berarti ia laki-laki. Nah, berarti ia itu laki-laki diputuskan. Tapi kalau ia tanda baliknya dengan datang bulan dan ia mulai berkembang daripada buah dadanya, berarti itu adalah perempuan. Nah, ditanda balik. Kalau tanda balik pun tidak datang dengan kondisi tubuh. Ada laki-laki baliknya bukan dengan mimpi. Ada perempuan yang kadang-kadang tidak datang dengan baliknya itu tidak dengan datang bulan. Maka ada datang bulan dengan tahun. Dengan datang bulan tahun tidak bisa dilihat. Yang laki-laki tidak mimpi, yang perempuan juga tidak datang bulan. Maka dilihat dalam fisik yang lain. Kalau ia tidak tumbuh dan berkembang buah dadanya, tapi bukan diobati oleh tabib, tapi berkembang ia untuk adalah payudaranya seperti alamiah, maka dia perempuan. Atau berkembang kekar tubuhnya dan ia itu keluar kumis, ada jenggotnya dan tidak keluar daripada buah dada yang berkembang untuk menjadi sebagai payudara, maka dia itu laki-laki. Itu dilihat daripada fisik itu. Nah, dalam konteks ini, bahwa untuk disebut adalah dia itu khunsa dalam syariat, dalam Islam, bukan dilihat kepada gaya, bukan dilihat kepada cara bicara, bukan dilihat kepada lenggak-lenggoknya, bukan dilihat daripada aspek daripada suka manjang rambut dan suka pakai ya baju kutang dan pakai pakaian laki-laki dan bergaya laki-laki. Bukan di situ khususnya. Lalu demikian, yang model begitu apa? Dia tetap dalam hukum Islam adalah menurut jenis kelaminnya. Ya. Kalau jenis kelamin, maka hubungan dia dengan lawan jenis sama dengan hukum orang normal. Bagaimana hukum orang normal? Maka ikhtilat, musafahah dan duduk bercanda, apalagi tidur, itu semuanya diharamkan kecuali dengan sebab ada akad nikah. Kalau demikian, di sini bisa kita tarik garis bahwa wadam bencong itu bukan khunsa. Wadam bencong bukan khunsa dalam tinjauan hukum faraid dan dalam tinjauan hukum keluarga, dalam tinjauan hubungan laki-laki perempuan dalam perspektif syariat Islam. Kalau bukan ia itu adalah sebagai khunsa,
yang di dalam ibadah kalau khunsa itu adalah diikut sertakan, ia tidak boleh imam, tidak boleh untuk menjadi sebagai muazzin, tidak boleh menjadi khatib, maka ia digolongkan dalam peribadatan adalah sama dengan perempuan dalam bidang ibadah. Tapi dalam bidang hubungan keluarga, dalam bidang hubungan sehari-hari, itu kembali kepada habitatnya. Jadi khunsa itu harus ditentukan satu di antara dua. Ya. Maka apabila ini kita tahu garisnya yang berbeda, kelaziman dan kebiasaan berprofesi sebagai pengelola salon. Yang salon itu adalah ditangani menghias dinto baru, darah baru oleh orang yang bukan khunsa dan bukan jenis kelamin laki-laki, maka untuk laki-laki haram. Yang ia berkelamin perempuan tidak haram untuk perempuan. Dan yang berkelamin laki-laki yang menghias darah baru ataupun anak perempuan, hukumnya haram. Sama dengan suruh menghias sama laki-laki biasa. Setakut saja hukumnya. Nah, oleh karena demikian, apa juga hukumnya dengan suara yang berbeda? Mungkin suara agak halus kasar, lembah lembut, seperti bicara perempuan. Itu tidak menjadi standar pada ulama untuk diukur dia itu adalah perempuan. Kalau kelaminnya laki-laki. Ada seorang anak Adam, diketahui, dipahami bahwa di antara dua kelamin, misalnya ada dua, apalagi kalau satu, dua. Tapi dia adalah kelamin yang berfungsi kelamin laki-laki. Tapi suka dia, jiwanya, ngomongnya, segala macam, suka keperempuanan. Dia dihukum apa? Dia perempuan. Apakah dia perempuan? Bukan. Dia itu laki-laki. Karena diukur tadi pada fungsi daripada menyalurkan dan mengeluarkan air seninya adalah menggunakan kelamin laki-laki. Nah, kalau demikian, kalau sudah nyata penetapannya laki atau perempuan, barulah bisa dilaksanakan. Dan saat itulah harus dilaksanakan pembagian warisan. Ya, pembagian bagi terus. Kalau status perempuan, ya bagaimana seharusnya sebagai hak perempuan pada kedudukannya. Kalau status laki-laki, ya dia mempunyai hak sebagai laki-laki pada kedudukan dan martabat serta pada ya posisi sebagai ahli waris. Kalau semuanya tidak bisa dideteksi, gak ada kejelasan, tetap muskil, gak jelas, gak wadih, dengan bermacam indikator tadi diukur, tetap muskil. Bagaimana? Dalam konteks pembagian warisan, ia diberikan hak yang paling kecil, yaitu hak sebagai perempuan. Tidak diberikan hak sebagai yang laki-laki. Misalnya, andai kata dia anak bersama dengan anak-anak perempuan yang lain, maka kedudukannya tidak ada yang mengasabahkan, sama-sama menjadi anak. Misalnya dalam sebuah keluarga, meninggal orang tuanya, ada yang satu itu khunsa, yang dua lagi itu perempuan. Nah, kemudian bagaimana? Apakah si khunsa ini laki atau perempuan? Akhirnya menyatakan bahwa dia juga perempuan. Berarti dihukum keluarga itu meninggalkan 3 anak perempuan. Tapi kalau dihukum dia sebagai laki-laki, menunjukkan bahwa dalam keluarga itu anak yang ditinggalkan 2 perempuan, 1 laki-laki. Yang mana laki-laki? Yang khunsa apabila ternyata.
Kalau tidak nyata-nyata, ia adalah diberikan dalam batas yang kecil dan dikembalikan dia statusnya pada posisi bagian yang paling untuk tidak meragukan posisi yang kecil, dan fungsinya tidak juga sebagai fungsi laki-laki untuk menghalang kepada orang lain yang berhak menerimanya. Ini menyangkut dengan khunsa. Perlu ini kita pahami, karena selama ini ada yang berkata dan ada yang menganggap bahwa kalau bencong itu adalah khunsa. Bukan. Percuma membuat-buat diri menyamai oleh laki-laki seperti perempuan, sama dengan hukum perempuan menyamai diri dengan laki-laki. Jangankan pada gaya dan tingkah laku, jangankan pada merubah fisik dan segala macam, tapi bahkan menggunakan pakaian yang itu adalah secara kebiasaan makruf dipakai laki-laki, dipakai oleh perempuan, itu juga tidak boleh. Pakaian yang itu adalah milik laki-laki, digunakan oleh perempuan, itu enggak boleh. Pakaian itu milik perempuan, dipakai oleh laki-laki, menyerupai pada pakaian saja, itu hukumnya haram. Laki-laki bukan pakai sorban, tapi laki-laki juga pakai telkum, itu haram. Sebagai laki-laki pakai telkum, tapi harus ada beda, baru dibolehkan. Apalagi sampai kepada tingkat lakukan operasi untuk berbentuk dari laki menjadi perempuan, sampai ada yang operasi kelamin tukar. Boleh tukar kelamin, tapi organ yang ada dalam tubuh tidak bisa untuk difungsikan. Apa organ? Organ perempuan ada rahim, perempuan ada datang bulan, tapi kelaminnya iji adanya tetap mana? Karena dia agam. Ya, tak gantung kelamin agam, tak pegang kelamin ini. Tidak ada pada dia itu potensi untuk bisa mengandung. Tidak ada dia itu untuk datang bulan. Tidak akan. Begitu juga pada perempuan, bila digantikan, tidak ada pada dia itu kalau bersetubuh keluar mani, dan mani itu menjadi bibit sebagai untuk lahirnya manusia. Tidak ada itu. Nah, oleh karena demikian, secara fisik bisa dibuat oleh ilmu pengetahuan manusia, dan itu merubah itu tidak dibenarkan daripada merubah daripada qada dan qadar Allah, merubah tidak rida terhadap apa yang Allah berikan pada dirinya, dan itu tidak akan untuk terwujud sebagai manusia seutuhnya dalam kelamin masing-masing. Begitu juga dengan yang tidak ada jenis kelamin, maka dia harus ditunggu sampai dia itu untuk masa menjelang balik. Kemana arahnya? Kalau ada menyangkut kelaminnya, bisa untuk dilakukan oleh manusia dengan operasi. Kepada apa nanti dibuat dan segala macam. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang pertama. Jadi dua, dengan apa kita sampaikan yang lalu boleh ditunda. Kemudian yang lain daripada itu, yang boleh ditunda adalah bila ada di antara ahli waris yang tidak diketahui di mana dia sekarang atau disebut dengan mafqud. Maka dalam hal ini sampai ada kejelasan dengan keputusan hukum yang akan diputuskan oleh hakim, maka saat itulah baru bisa dibagi warisan. Ada seorang ahli waris, seorang anak, sekarang orang tuanya meninggal. Ada anak, tapi anaknya enggak tahu di mana dia sekarang. Alamatnya enggak tahu, beritanya enggak pernah sampai, komunikasi terputus dan tak pernah untuk dia ada komunikasi lagi. Lama, barangkali udah bertahun-tahun. Maka dalam hal ini itu boleh ditunggu sampai ada kejelasan.
sampai ada keputusan konkret anak itu ada atau tidak ada. Apakah anak itu sudah meninggal atau tidak meninggal? Ya. Kalau sudah diputuskan ia telah meninggal dan ia itu baru bisa dibagikan. Lebih-lebih kalau dia sebagai pewaris. Begitu juga sebagai ahli waris. Keputusan itu bisa diputuskan oleh hakim. Maka dalam hal ini beda-beda pendapat para ulama. Bagaimana hakim untuk memutuskan kepada seorang yang hilang, gak tahu di mana dia? Dalam mazhab Maliki, beliau berpendapat bahwa seorang yang menghilang diputuskan ia telah meninggal dunia berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, yang disampaikan oleh keluarga, itu adalah bila sudah lama hilangnya 4 tahun. Betul nana mempale hakim kaji keputuh jika meninggal. Maliki memutuskan demikian. Ia mengambil analogi hukum yang terjadi pada masa Rasul. Ada seorang wanita melapor kepada Rasulullah bahwa ia tidak pulang-pulang lagi suaminya dan tidak tahu alamatnya dan tidak ada berita dan komunikasi dengannya. Sudah berapa lama? Sudah 4 tahun lamanya seperti itu. Perempuan ini karena ia adalah mengikat dengan akad nikah dengan laki-laki tersebut, mau menikah dengan orang lain enggak bisa. Mau diputuskan dengan pasang enggak ada alasan. Karena dia adalah statusnya sebagai istri orang. Jawab Rasul saat itu kepadanya dalam hadis itu, silakan sekarang kalau sudah 4 bulan lamanya, kamu untuk beriddah dan selesai itu kamu kawinlah dengan orang lain. Perintah Nabi untuk bisa beriddah kalau 4 tahun menunjukkan bahwa Nabi sudah menganggap bahwa suaminya sudah meninggal dunia dan boleh untuk istri ini beriddah. Mulai itu habis iddah bisa kawin. Maka Maliki menganalogi kemarin. Ya. Namun dalam mazhab yang lain, termasuk dalam mazhab kita Syafi'i, melihat kepada kemungkinan, terutama sebab menghilangnya. Sebab ia tidak ada berita. Ada sebab karena sebuah kecelakaan yang tidak diketahui dalam kecelakaan itu adalah ada selamat atau tidak. Ada yang sebabnya adalah secara normal tapi tiba-tiba terputus berita dan tak pernah untuk ada komunikasi. Kalau kecelakaan misalnya pernah ia sebagai profesinya kerja di kapal laut, tapi ada berita semua penumpang yang ia naik dan ia kerja saat itu ada terjadinya musibah. Tapi tidak diketahui berapa orang yang meninggal, berapa yang selamat. Sedangkan suaminya ada dalam komunitas itu. Atau seorang suami ada seperti bekerja di Aceh. Yang saat itu kemudian terjadi tsunami. Apakah suaminya hidup atau tidak? Dan yang model-model begitu, bila mayatnya tidak ditemukan, berita enggak konkret datang, maka itu lihat keadaan, maka saat itu bisa hakim berijtihad dan memutuskan bahwa ia telah meninggal. Kalau sudah meninggal, maka dia sudah bisa dibagi. Kalau dia ada peninggalannya, bisa diberikan kepada ahli waris yang lain. Kalau dia itu sebagai pewaris, kalau dia sebagai ahli waris, maka dia tak punya hak mendapat apa-apa karena sudah duluan meninggal saat diputuskan demikian. Dan ini yang penting untuk yang boleh ditunda.
Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau demikian alasan-alasan yang lain yang kadang-kadang kita lebih dominan. Andai kata alasan yang lain, semua ahli waris yang punya hak kecil atau besar pada harta yang ditinggalkan oleh pewaris itu sepakat demi satu kemaslahatan yang penting ditunda dalam batas tertentu, itu hukumnya boleh. Boleh. Tapi tergantung kepada ada semua ahli waris. Ahli waris itu diiktibarkan atau diperhitungkan izinnya, dan mereka dengan sukarela sepakat untuk tidak kita bagi dulu karena ada kepentingan sesuatu yang sangat maslahah bila tidak kita bagi. Barangkali misalnya, taruhlah contoh, ada anak 3 orang sudah dewasa, ada isteri mamak di antara mereka, mungkin ada lagi kadang-kadang ayah ataupun ayah daripada si mayit. Saat itu barangkali rumah yang diduduki oleh mamak mereka belum selesai dikit pun. Maka rumah itu harus kita selesaikan dulu, agar nanti bisa untuk mamak tenang tinggal. Dan kita sudah kerja ke mana-mana, jangan terbangkalai dan dia tak sanggup kerja. Itu berarti kemaslahatan sampai dengan selesai rumah. Tapi kalau kemaslahatan untuk yang sifatnya mendalimi, mengurangi dan menghilangkan nilai daripada peninggalan, itu tidak dibenarkan. Misalnya karena ada seorang yang kecil di antara ahli waris, ada adik yang masih usianya masih TK, kemudian sepakat abang-abangnya yang dewasa semuanya, kita tunda dululah, jangan kita bagi sampai adik ini nanti sekolah. Adik ini termasuk ahli waris, dia tidak bisa kita minta izin. Okey. Kalau yang lain nyumbang untuk dia, bagaimana dengan hak dia yang belum kita ketahui saat itu? Maka ini tidak dibenarkan, karena tidak terpenuhi seluruh ahli waris. Tidak mutlak tasarruf yang pertama. Karena mengapa? Ini ahli waris yang kecil, tapi dia tidak bisa kita minta izin sama dia untuk kita tak bagi dulu. Ya. Oh, nanti waktu raya dan pegah tidak diperhitungkan izin saat kita tunda. Maka yang seperti itu penyelesaian harus untuk segera. Yang kedua, kalau ada 4 tadi abang-abangnya, tidak ada anak yang kecil, semuanya sepakat kita tunda, itu juga karena ada kepentingan kemaslahatan tertentu, izin itu dibenarkan. Tapi sampai mana? Sampai pemilik izin itu adalah hidup. Kalau salah satu di antara pemilik izin itu meninggal, maka izin itu berakhir. Saat itu harus diselesaikan. Yang kedua, izin itu juga untuk ditunda harus ada batasannya. Jangan gak ada batas, gak ada batas, gak ada batas. Dan ini yang banyak terjadi kasus hari ini dalam masyarakat karena penundaan itulah. Yang penundaan itu di saat hari ini tumbuh dan mencuat ke atas, menjadi problem. Tidak ada di antara ahli waris yang ada di situ yang mampu menjelaskan dengan secara rinci. Yang pertama tentang nilai peninggalannya saat meninggal. Itu sedikit yang bisa untuk menguraikan dan mencatat secara baik. Sama dengan yang pertama apa? Mengurangi atau telah hilang daripada apa yang ditinggalkan oleh pewaris saat ia meninggal. Dan itu tidak dibenarkan. Dan itu menimbulkan daripada kemudaratan kepada pihak-pihak tertentu karena hilangnya daripada sesuatu yang ia tidak diketahui oleh ahli waris selanjutnya. Ini yang pertama. Yang kedua, di saat terjadinya tanpa batas kesepakatan, apalagi dengan adat kolektif untuk makan bersama kolektif turun-temurun, maka saat itu
ada ahli waris yang ia tidak pernah diketahui lagi di anak cucunya, itu siapa sebenarnya ahli warisan itu yang berhak menerima dan ke mana itu. Maka kebiasaan yang seperti itu bila dilihat gak ada yang menjadi sebuah kemaslahatan dalam tinjauan agama. Yang besar sekali terjibur adalah kemudaratan dan terjadinya kepada kekeliruan ataupun kehilangan daripada nilai peninggalan yang ditinggalkan. Maka kalau itu terjadi, sepakat para ulama bahwa penundaan tidak dibenarkan karena terjadinya kezaliman kepada pihak-pihak tertentu yang punya milik. Bayangkan saja, Pak, yang paling sentral sekarang adat kalau meninggal suami dikelola oleh isteri bersama anak. Kalau meninggal isteri, harta tidak dibagi, dikelola oleh anak bersama dengan suami. Padahal orang meninggal itu punya ayah dan ibu, barangkali. Baik meninggal suami maupun isteri. Ayah dan ibu tak pernah terhalang untuk dia mendapat hak. Kalau dikelola oleh mereka, seisteri bersama dengan anak-anaknya, hak ibu dan hak ayah, atau hak mertuanya, atau hak nenek dan kakek daripada si anak-anak ini tak pernah untuk dinampakkan dan tak pernah dinikmati dan tak pernah dia tahu berapa dan di mana. Andai kata kakeknya meninggal lagi sekarang, kemudian neneknya meninggal, harta dari anaknya dulu akan beralih oleh si ayah dan si kakek ini atau si nenek kepada ahli waris yang bukan kepada ahli waris ini. Karena dia beralih kepada anak-anak yang lain. Anak ini sudah duluan meninggal, dia enggak dapat. Mulailah kekaburan. Mulailah tidak bisa lagi ditahu. Akhirnya apabila terjadi beberapa lapis dalam bab munasakah, itu sudah tidak bisa lagi untuk deteksi karena tidak bisa dilihat dari berapa nilai. Apalagi kalau ada kebijakan masing-masing untuk menghilangkan atau menjualnya ataupun mentasarufkannya. Padahal itu tidak ada izin daripada semua pihak untuk menjualnya, terjadilah fasid dalam jual beli. Ini banyak yang tidak ada kemaslahatan, itu tidak dibenarkan oleh Islam, ditunda pembagian warisan. Yang boleh ditunda satu lagi, setelah tadi hamil, khunsa, mafkud, ada satu lagi, yaitu orang yang terjadinya kebinasaan pada dalam ketika ataupun dalam saat yang bersamaan. Itu diteliti dulu. Kalau memang sudah jelas tidak bisa, maka dianggap dia itu mati dalam bersamaan. Karena kalau bisa untuk diteliti yang terhadam, apakah dia runtuh rumah, apakah dia meninggal dunia karena terbalik mobil, apakah dia itu kecelakaan karena terbakar kapal, macam-macam. Yang di dalamnya ada pewaris dengan ahli waris. Itu harus dilihat, apakah mereka meninggal bersama-sama atau tidak bersama-sama. Kalau tidak bersama-sama, satu kepada yang lain punya hak waris, yang lain kepada yang lain juga punya hak waris. Karena tidak sama. Yang meninggal dan kepada yang hidup, walaupun sejenak setelah kecelakaan, ia punya hak mendapatkan warisan daripada orang yang meninggal tadi. Tapi kalau dalam keadaan yang sama, mereka tidak saling mewarisi karena meninggal dengan kebersamaan. Setelah diteliti tidak ditemukan siapa duluan dan diputuskan sama-sama, barulah warisan itu dibagi dan mereka yang meninggal itu tidak diperhitungkan sebagai ahli waris karena mereka sudah meninggal bersamaan dengan pewaris. Maka yang dibagi masing-masing yang meninggal itu kepada ahli warisnya masing-masing juga. Misalnya ada anak, ada ayah. Ayah kan meninggal 3 anak dalam tabung kapal tenggelam. Tadi taksi tidak bisa dipastikan siapa duluan.
Maka saat itu harta si anak berikan kepada ahli waris yang masih hidup, dan harta daripada si ayah berikan kepada ahli waris penuh hidup. Anak yang meninggal saat itu tidak termasuk ahli waris. Anak yang meninggal itu menjadi pewaris hanya kepada ahli warisnya. Siapa ahli warisnya? Tidak termasuk ayahnya karena meninggal bersamaan. Mungkin mama, anak-anak dia yang lain. Dan itu kalau sudah ada kepastian hukum setelah diteliti, itu tidak bisa deteksi antara siapa duluan. Dan itulah 4 indikasi yang boleh ditunda pembagian warisan, tambah dengan musyawarah mufakat yang dibolehkan andai kata tidak terjadi pengurangan harta dan tidak terjadinya kezaliman, tidak terjadinya kemudaratan. Dan itu atas persetujuan kesepakatan seluruh ahli waris yang mereka diperhitungkan izinnya atau disebut dengan mereka adalah mutlak tasarruf. Saya pikir itulah beberapa hal saya sambung malam ini berkaitan dengan masalah penundaan. Maka yang lain dari itu sampai dengan hari ini belum mampu untuk kita pertanggungjawabkan secara syar'i bahwa di situ ada kemaslahatan dan dibenarkan oleh agama. Oleh karena demikian, budaya menunda pembagian warisan bila sudah ditunaikan hak dari harta itu tidak dibenarkan. Yang lebih bagus percepat. Mudah-mudahan mulai hari ini calon-calon legislatif sudah mulai baca Quran. Ini bisa untuk melahirkan sebagai sebuah aturan atau kanun menyona getemikili urunyan untuk memudahkan dan mempercepat proses ini kepada masyarakat, tidak menjadi sesuatu yang terjadi pembiaran. Bila sudah ada ketentuan hukum akan ada ikrah dan peringatan agar cepat setiap keluarga yang meninggal itu selesaikan pembagian warisan cepatnya, jangan tunda-tunda karena itu adalah tidak baik dalam agama. Lebih kurang saya mohon maaf, sampai di sini dulu, dan atas segala perhatian saya ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangan kami mohon maaf. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.